Ya, selamat siang sahabat. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan langsung serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Untuk mengawali Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi 9 Juni 2021 ini, kita sudah bergabung dengan beberapa reporter kami untuk update informasi mengenai Breaking News Update Jatim News Today. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter dari Suara Sidoarjo, ada Nabila Kanza, dengan beritanya Polsek Sidoarjo lakukan tracing warga terkait kontak dengan klaster hajatan warga Sidodowo di Lamongan. Selengkapnya dengan beritanya silakan Kanza. Ya sahabat, semakin naiknya jumlah kasus positif COVID-19 di Jatim membuat pemerintah daerah segera melakukan langkah antisipasi. Kasus lonjakan di Bangkalan sampai klaster keluarga akibat hajatan di Lamongan sebagai acuan penanganan. Terkait klaster hajatan di Lamongan, Desa Sidodowo, dari hasil penelusuran ditemukan adanya mobilitas warga Lamongan ke Sidoarjo. Dari data diketahui masih ada hubungan saudara di daerah Desa Bluru Kidul, Sidoarjo. Mereka hadir dalam rangka hajatan yang digelar saudaranya. Untuk itu, pihak Polresek Kota bersama pemerintah desa melakukan tracing terhadap kontak warga Lamongan tersebut. Tracing dilakukan dengan koordinasi Satgas COVID-19 Sidoarjo dan dilakukan tes PCR pada keluarga yang melakukan kontak dengan tamu dari Desa Sidodowo, Lamongan. Tes PCR dilakukan Selasa kemarin, dilakukan petugas puskesmas. Menurut Kompol Anggono Jaya, Kapolsek Sidoarjo Kota, langkah tracing ini dilakukan setelah viralnya klaster hajatan Desa Sidodowo, Lamongan. Kemudian diketahui ada warga Sidodowo, Lamongan yang hadir dalam hajatan saudaranya di Desa Bluru Kidul, sehingga segera dilakukan tracing untuk antisipasi klaster baru. Saya Nabila Kanza, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim Studio. Ya, terima kasih Nabila Kanza dari Suara Sidoarjo dengan beritanya Polsek Sidoarjo lakukan tracing warga terkait kontak dengan klaster hajatan warga Sidodowo di Lamongan. Selengkapnya kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Risma Erina dari Persada FM dengan berita ritme latihan berkurang usai vaksinasi COVID-19. Tak jadi halangan atlet KONI Kabupaten Blitar raih prestasi hadapi Porprov ke-7. Selengkapnya beritanya dengan Risma Erina. Ya, baik sahabat Jawa Timur, intensitas latihan para atlet Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Blitar ini berkurang setelah menjalani vaksinasi COVID tahap pertama. Namun tidak menjadi penghalang untuk tetap menjaga motivasi dan juga prestasi terbaik dalam menghadapi Pekan Olahraga tingkat Provinsi Jawa Timur ke-7. Seperti disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Blitar, Tony Andreas, yang memastikan bahwa para atlet yang diberangkatkan pada Porprov Jatim ini diproyeksi mampu masuk 10 besar. Ini menjadi optimisme mengingat potensi para atlet itu sendiri yang mumpuni dan masifnya latihan walau intensitasnya terbatas. Dia mengatakan Porprov Jatim ke-7 ini sebenarnya berlangsung pada pertengahan tahun ini, namun diundur waktu yang belum ditentukan karena masih pandemi COVID. Dengan kondisi ini, baginya menguntungkan atlet untuk semakin memperkuat diri dalam menghadapi perlombaan nantinya. Selain event Porprov yang menjadi atensi KONI Kabupaten Blitar, juga kepada perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON dan juga SEA Games. Tony mengaku beberapa waktu terakhir cabur yang favorit menyumbang medali untuk Kabupaten Blitar adalah aeromodeling dan juga para layang. Pembinaan kepada atlet dan ofisial saat ini juga tengah diintensifkan meski berada di tengah pandemi. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih reporter Risma Erina dari Persada FM dengan beritanya ritme latihan berkurang usai vaksinasi COVID-19 tak jadi halangan atlet KONI Kabupaten Blitar raih prestasi hadapi Porprov ke-7. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Amanda dari Suara Madiun dengan beritanya dampak pandemi. CJH asal Kota Madiun batal berangkat ke Tanah Suci. Selengkapnya dengan beritanya Amanda. Sahabat Jatim News Today, pemberangkatan 183 calon jamaah haji atau CJH asal Kota Madiun harus ditunda kembali. Penundaan tersebut diketahui setelah pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenak resmi membatalkan keberangkatan CJH tahun ini sesuai Surat Kemenak RI nomor 660 tahun 2021.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kemenak Kota Madiun, Ahmad Munir mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan penundaan. Di antaranya, mementingkan kesehatan dan keselamatan jiwa jamaah haji, apalagi saat ini kasus aktif COVID-19 secara nasional mengalami peningkatan. Tak hanya itu, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi juga belum memberikan akses bagi jamaah asal Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Adapun 183 orang yang ditunda keberangkatannya merupakan CJH yang mendaftar sebelum tahun 2012 lalu. Munir menyarankan CJH harap bersabar karena ibadah haji merupakan suatu panggilan. Munir menambahkan, pemberangkatan haji tahun ini memang ditunda. Jika tahun 2020 lalu pemerintah lebih cepat mengambil keputusan pembatalan keberangkatan haji, yakni 10 hari setelah Idul Fitri, untuk tahun ini diumumkan 22 hari setelah Idul Fitri karena pemerintah berupaya maksimal untuk berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi. Sebagai informasi, penundaan keberangkatan haji tak hanya berdampak pada ditundanya keberangkatan 183 CJH asal Kota Madiun saja, namun juga berdampak terhadap bertambah panjangnya waiting list atau daftar tunggu keberangkatan bagi ribuan CJH asal Kota Madiun yang telah terdaftar di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Mereka yang mendaftar tahun ini diperkirakan harus menunggu hingga 30-31 tahun ke depan. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda dari Suara Madiun. Dengan beritanya dampak pandemi, CJH asal Kota Madiun batal berangkat ke Tanah Suci. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Isyatun Hania dari Suara Gresik. Dengan beritanya Satgas COVID, Gresik gelar apel pasukan antisipasi peningkatan kasus COVID-19. Selengkapnya dengan beritanya Isyatun Hania. Sahabat, guna mengantisipasi perkembangan kenaikan COVID-19 di wilayah Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Gresik bersama TNI dan Polri laksanakan apel gelar pasukan di halaman kantor Bupati Gresik Selasa 8 Juni 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dandim 0817 Letkol Infanteri Taufik Ismail, Kasubgar Letkol Muhammad Abdullah, Kasdim Mayor Sugeng Riyadi, Wakapolres Kompol Eko Iskandar, Kapolsek dan Ramil dan Camat di jajaran Gresik. Dandim 0817 Letkol Infanteri Taufik Ismail bilang, kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan kenaikan COVID-19. Beliau berpesan agar semua pihak jangan pernah putus semangat dan putus asa dalam menegakkan protokol kesehatan serta menggelorakan kembali PPKM Mikro. Saya Isyatun Hania melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih reporter Isyatun Hania dari Suara Gresik dengan informasinya. Satgas COVID Gresik gelar apel pasukan antisipasi peningkatan kasus COVID-19. Kita bergeser ke reporter dari Mahardika, ada Afik Rahardian dengan informasinya. Satgas COVID-19 lakukan penyemprotan desinfektan di area wisata Kota Blitar. Selengkapnya informasinya bersama Afik. Tim Satgas COVID-19 Kota Blitar kembali melakukan penyemprotan desinfektan di area pariwisata yang ada di Kota Blitar. Penyemprotan rutin dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di area wisata Kota Blitar. Seperti penyemprotan yang dilakukan di 3 area wisata yaitu Istana Gebang, Makam Bung Karno, dan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan PIPP Kota Blitar Selasa 8 Juni 2021. Supriyadi, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa Politik Bakes Bangpal dan PBD Kota Blitar saat dikonfirmasi Selasa 8 Juni 2021 menjelaskan, penyemprotan ini dilakukan karena 3 area wisata ini mulai ramai pengunjung. Penyemprotan desinfektan dilakukan bersama relawan dari Polres Blitar Kota dan Palang Merah Indonesia PMI Kota Blitar. Selain itu, penyemprotan desinfektan juga sering dilakukan bersama Taruna Siaga Bencana Tagana Kota Blitar. Penyemprotan desinfektan menyasar fasilitas umum seperti kantor pelayanan daerah, OPD, kantor wali kota, balai kota, dan sebagainya. Tidak hanya itu, penyemprotan juga dilakukan di area yang terpapar COVID-19. Dalam sehari, petugas mampu melakukan penyemprotan 6-7 titik lokasi. Supriyadi berharap langkah ini dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Rutin itu mingguan kita keliling ke fasilitas-fasilitas umum yang perlu untuk dilakukan disinfeksi. Kalau timnya kita ada 2, jadi untuk yang area fasum itu sama untuk yang area terpapar. Supriyadi menambahkan penyemprotan desinfektan ini akan terus dilakukan untuk memastikan area wisata dan fasilitas umum steril dari COVID-19. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih Afik Rahardian dengan berita yang disampaikan, yakni Satgas COVID-19 lakukan penyemprotan desinfektan di area wisata Kota Blitar. Kita bergeser ke Kirana Nisa dari Mahardika. Vaksinasi tenaga pendidik capai 95%. Dinas Pendidikan Kota Blitar siap terapkan PTM.
terbatas Juli mendatang. Selengkapnya dengan reporter Kirana Nisa. Kota Blitar siap meneruskan instruksi Kemendikbud terkait pembelajaran tatap muka PTM seluruh lembaga pendidikan pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Kesiapan itu bukan tanpa dasar sebab Kota Blitar sudah sempat melaksanakan uji coba PTM Maret lalu. Samsul Hadi, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, dikonfirmasi Senin 7 Juni 2021 mengatakan sudah melakukan beberapa kali evaluasi terkait uji coba PTM di lembaga naungan Dinas Pendidikan. Menurutnya secara umum baik tenaga hingga sarana prasarananya sudah siap, apalagi vaksinasi tenaga pendidikan juga sudah mencapai 98%. Capaian itu cukup mendukung pelaksanaan PTM nanti. Samsul menegaskan PTM terbatas Juli mendatang bisa diikuti seluruh lembaga, mulai dari pendidikan non-formal, TK PAUD, SD, SMP, dan SMA SMK yang berada di bawah naungan cabang Dinas Provinsi Jawa Timur. Samsul menambahkan meski segala sesuatunya sudah disiapkan secara optimal, namun tetap memerlukan izin orang tua. Jika ada siswa yang tidak mendapat izin, maka dinas tidak akan memaksa. PTM juga tetap disesuaikan dengan zonasi COVID-19 di wilayah. Untuk Kota Blitar, alhamdulillah kita sudah melaksanakan uji coba dan alhamdulillah kita evaluasi tidak ada masalah. Dan nanti untuk tahun ajaran baru, insya Allah Dinas Pendidikan, melalui Dinas Pendidikan untuk pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan terbatas. Samsul menambahkan ada sekitar 162 lembaga TK SMP yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Blitar, terdiri dari 20 SMP, 63 SD, dan 79 TK. Jumlah ini belum termasuk PAUD, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM, SMA, SMK, dan lainnya. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, terima kasih Kirana Nisa dari Mahardika FM. Dengan beritanya vaksinasi tenaga pendidik capai 95%, Dinas Pendidikan Kota Blitar siap terapkan PTM terbatas Juli mendatang. Sebagai informasi terakhir yang bisa kami berikan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 di Jawa Timur di Jatim News Today. Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today bisa Anda saksikan setiap hari Senin hingga Sabtu jam 11 siang dengan berita update lainnya yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo, pamit undur diri, terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.